Wa akhirul barnamij mau'idatul hasanah summa yuhtamu biddu'a alladzi sayulkiha Asy-Syaikh Al-Haj Anwar Zahid Mudirul Mahad At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah Dukuh Fataman Simorejo Bojonegoro falyatafaddal alaihi mashkuran. Happy audience. The point agenda is the religious speech by Romo Yai Haji Anwar Zahid as the leader of Muslim Body School At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah from Dukuh Fataman Simorejo Bojonegoro to Romo Yai Haji Anwar Zahid, we please. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Mau'idatul Hasanah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Romo Yai Haji Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren At-Tarbiyatul Islamiyah Asy-Syafi'iyah dari Dukuh Patoman Simorejo, Bojonegoro. Kepada Romo Yai Haji Anwar Zahid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa wa ikhtara min baini akhyari ibadihi wa asfiyaihi al-mursalin wal anbiya wa ja'ala khatimahum Sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Sayyidal Azkiya'i wa Imam al-Atqiya wa ja'ala min ba'dihim warathatahum al-ulama fa'akrim bihim warithan wa mawrutha sallallahu wa sallama wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala amma ba'du. Sa'adat al-qurama masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla wa bimuqaddimah muassis wa murabbi hadzal ma'had manba'ul ulum Syekhul Karim Kiai Haji Nur Muhammad Masyaallah bi ulumih, para kepengasuhan pesantren, segenap pengurus dan majelis asatidz yang sama-sama kita ta'zimi, para kiai, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang mewakili Bapak Bupati, yang mewakili Bapak Kapolres, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil, berikut para anggota, kepala kampung, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah, teristimewa adik-adik santri putra dan santri putri. Mohon maaf, saya pakai istilah santri putra dan santri putri saja, walaupun tadi Ustadz Solmed mengistilahkan santriwan dan santriwati. Saya kurang sependapat. Kalau yang laki-laki diistilahkan santriwan, yang perempuan diistilahkan santriwati. Saya tuh berpikir santri perempuan kok diwati.
Iwati itu kan dijima meteng kabeh. Wan yang terletak di akhir kata itu salah satu artinya kan yang mempunyai. Kalau hartawan artinya yang mempunyai harta, wartawan artinya yang mempunyai warta, ilmuwan artinya yang mempunyai ilmu, kalau santriwan berarti yang mempunyai santri. Yai Nur ini santriwan. Yang paling repot itu kalau Taiwan. Kita doakan mudah-mudahan para santri, putra dan putri menjadi generasi yang solehin, solehat. Amino. Mempunyai hikmah dan ilmu yang manfaat. Mempunyai keimanan yang makin kuat. Mempunyai ketakwaan yang selalu meningkat. Bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat. Kalau saya sering istilahkan di mana-mana, jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang qori bukan yang korak, yang ahli Quran bukan yang ahli gendaan, yang ahli wiridan bukan yang ahli mabuk-mabukan. Itu kalau dalam Al-Quran diistilahkan dengan ulil albab. Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, hatinya sensitif, ahli zikir. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, rasio juga dimaksimalkan, ahli fikir. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, berdoa dan berikhtiar. Berarti ulil albab itu generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil, hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, atine tertib, utake lantip, tangane ya urip, rambut gateke ya wis. Sregep zikir, pinter mikir, ya gelem damir, gelem malir, gelem nyopir, dan duwe musuh wani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas, akliyah, qalbiyah, dan jasadiahnya terpadu, raga, rasa, rasio menyatu, pinter olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Karenanya, Al-Mukarram Kiai Haji Nur Muhammad merintis dan membangun pesantren Mambaul Ulum, yang artinya sumbernya ilmu-ilmu, dengan satu harapan bisa mencetak kader-kader yang ulil albab. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan hijrah dari Makkah sebelum memasuki Madinah. Sampai di satu tempat namanya Quba, Rasulullah membangun masjid, dan sampai sekarang masjid itu bernama Masjid Quba. Dalam sejarah itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Begitu sampai ke Madinah, Rasulullah bingung nyari tempat untuk membangun masjid. Dari masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi, halo, aku kok nggak diperhatiin sih? Dari masjid itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di situ Rasulullah mengajar para sahabat, mendidik santri-santrinya tentang ilmu agama. Jadi sesungguhnya pondok pesantren itu sudah ada mulai zaman Rasulullah. Para sahabat nyantri kepada Rasulullah. Ada yang mukim di teras-teras masjid,
dikenal dengan nama Ashabus Suffah. Ketua pesantrennya bernama Abu Hurairah. Pesantren itu udah ada mulai zaman Rasulullah, dan yang mondok di pesantrennya Rasulullah, santrinya juga dari jauh-jauh. Ada santri yang berasal dari Jerman, namanya Syuhaib Ar-Rumi. Ada yang berasal dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Ada yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Makanya kiai itu kalau sudah kiai beneran, salah satu tandanya yang mondok dan nyantri kepada beliau itu berasal dari jauh-jauh. Itu tandanya kiai tenanan. Kalau masih lingkup RT, yo rondo kiai. Sehingga dari masjid itu Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Karena di situ Rasulullah membangun pesantren, menyebarkan ilmu, mengajar tentang agama kepada para sahabat dan santri-santrinya. Maka tempat itu menjadi taman surga. Artinya jamaah sekalian, insya Allah semua pondok pesantren yang jalurnya lurus, yang jalurnya benar, itu akan diangkat oleh Allah dan masuk ke surga. Itu Rasulullah sendiri yang menjamin. Lah penghuninya siapa? Ya yang nyantri di situ, yang ikut kiprah di situ, termasuk yang ikut nyumbang tadi. Nyumbangmu mengerongemu yang ngemper. Sehingga para jamaah, walaupun Makkah itu ada Ka'bahnya, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al bil Madinah bi'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat Makkah. Kenapa Madinah lebih barokah daripada Makkah? Karena Madinah itu simbol ilmu pengetahuan, sedangkan Makkah itu simbol ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, Madinah itu simbol ilmu, Makkah itu simbol ibadah. Ilmu sama ibadah lebih utama mana? Ilmu. Karena al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa amal masih tetap jalan, masih tetap ada, masih tetap terjadi. Tapi amal ibadah yang tanpa ilmu nggak akan pernah terjadi dan tidak akan sah. Nah, para jamaah sekalian, istri Rasulullah yang diajak untuk mendampingi Rasulullah mengasuh pesantrennya itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak mendampingi untuk mengasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah itu istri yang paling dicintai sama Rasulullah. Inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Sesungguhnya wanita yang paling aku cintai itu adalah Aisyah. Dan sesungguhnya laki-laki yang paling aku cintai itu bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Halo? Kenapa Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Memang Sayyidah Aisyah cantik, tapi kalau urusan kecantikan, Sayyidah Aisyah itu masih kalah cantik sama Sayyidah Sofia. Kan dalam sejarah begitu, nggih? Zaman nggak ngerti ya wis nyauto nggih lho, urusane ben cepet. Ini saya nanti jam 2.20 harus sudah take off pesawatnya. Makanya tek tanpa basa-basi. Saya pakai metode Jogja, dijujuk saja. Gak ngerti ya wis pokoknya nyaut nggih. Di antara istri Rasulullah dalam sejarah itu yang paling cantik kan Sayyidah Sofia, ngoten nggih? Ya ngono, ben ora ketara goblokmu. Paling cantik
cantik itu Sayyidah Sofia sampai jadi istilah orang Arab. Perempuan dikatakan cantik itu kalau sudah kayak Sofia. Kalau masyarakat sekarang menamakan anak Sofia itu gengsi, ganti Sepia. Saya ulang, tapi apa jenenge saya ikutin ya soulmate. Ustaznya nggak usah aneh-aneh. Pengen ngetren ini nggak usah pakai kayak gitu. Buktikan dengan kinerja dan prestasi serta kualitas itu otomatis. Sekarang ini aneh-aneh, pengen tenar, pengen terkenal, bikin nama yang kontroversial. Ini namanya kontroversial, nih pidatonya orang mutu, ya rada disenengi wong. Tapi apa saya ikutin, ya saya ikutin, soulmate. Itu mengkhianati bapak yang bikin nama. Tapi apa saya ikutin pedangnya agama. Soulmate artinya apa? Acur ya Ben. Qurannya jelas wala tanabazu bil alqab. Quran wis ngeleng nokta. Nasu ya ben minggat ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Arab perempuan dikatakan cantik itu kalau kayak Sofia. Jamilatun min ba'id, kharibatun min jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'dhamuhunna idza qa'adat. Kalau berdiri nampak tinggi gitu. Perempuan cantik itu ukuran orang Arab begitu.